声玄黄天尊。Jumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa Misteri bab 216, pertemuan yang sama seperti dulu. Klein memulai pagi pertamanya di Backlund dalam kondisi cuaca dingin dan lembab, dengan kabut tipis yang membuat jarak pandang sangat terbatas. Untuk sarapan, ia minum 1 liter teh murah seharga 1 sen dan 2 potong roti panggang dengan mentega berkualitas rendah di bagian tengahnya. Dia sibuk sepanjang pagi, tetapi pertama-tama dia pergi ke Backlund Bulletin di Sherwood Borough untuk memasang iklan kecil selama sebulan dengan biaya 30 pound. Mulai hari Selasa, pembaca setiap Backlund Bulletin akan melihat iklan kecil di sepanjang jahitan halaman ke-7 dan ke-8. Sherlock Moriarty, jago dalam berbagai jenis investigasi pribadi. Harga terjangkau dan sangat menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan. Tinggal di 15 Main Street, Sherwood Borough. Alasan mengapa Klein tidak memilih surat kabar besar seperti Tusok Times atau Backlund Daily Tribune yang memiliki pembaca di seluruh kerajaan Lon adalah karena bisnisnya untuk sementara terbatas di Backlund. Lebih jauh lagi, ia tidak menginginkan reputasi yang baik. Oleh karena itu, Backlund Bulletin yang diterima dengan baik secara lokal dan memiliki biaya iklan yang rendah menjadi pilihan pertamanya. Setelah meninggalkan kantor pusat Backlund Bulletin, Klein mengeluarkan peta dan mengikutinya untuk membeli berbagai bubuk herbal dan kepingan perak dari berbagai toko herbal, toko bunga, toko perhiasan, dan toko aksesori. Dia melakukannya sebagai persiapan untuk mengadakan ritual. Ketika barang-barang yang tidak memiliki spiritualitas terlibat, sebagian besar bahan-bahan dalam mistisisme dapat dibeli dari toko-toko biasa. Namun, semuanya tidak berada di satu tempat, sehingga dia harus mengunjungi banyak toko untuk mengambilnya. Untuk melakukannya, Klein mengeluarkan 5 pound lagi. Jumlah besar 200 pound yang ditariknya turun di bawah batas 100 pound, sehingga ia hanya memiliki 92 pound. Menghabiskan uang semudah minum air. Klein menemukan kafetaria kecil di dekatnya dan memesan steak lada hitam senilai 8 pencel. Ia kembali ke Jalan Mins nomor 15 pada pukul 1 siang dan tanpa istirahat. Ia menghabiskan waktunya menggunakan bunga selamber, rumput darah naga, cendana merah tua, dan bubuk mint untuk membuat bubuk malam suci. Bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat dinding spiritualitas. Dia hanya dapat menggunakan metode ini sampai dia membeli belati ritual perak asli. Klein berspekulasi bahwa ia harus maju ke urutan 7 sebelum ia dapat menghilangkan batasan ini. Miss Justice, Merle, Hangman, dan The Sun belum meminta cuti. Acara kumpul-kumpul akan diadakan tepat waktu hari ini. Aku ingin tahu kejutan apa yang akan diberikan Hangman kepadaku, dan berapa banyak halaman buku harian Roselle yang bisa dia berikan. Klein berbaring di tempat tidurnya di kamar tidur dan memikirkan berbagai hal. Baginya, detektif swasta adalah karir yang memperhitungkan uang dan tindakan. Hal itu memungkinkannya untuk berhubungan dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan perlahan-lahan menemukan lingkaran Beyonder di Backlund. Dari sana, ia perlahan-lahan dapat menemukan petunjuk mengenai ordo rahasia. Tentu saja, jika dia beruntung, dia bahkan akan mampu mengetahui urutan 7 yang berhubungan dengan badut melalui lingkaran Beyonder tertentu dan membeli formula ramuan dan bahan utama yang sesuai. Mengenai keberadaan Ince Zhangwil, Klein untuk sementara memilih untuk tidak berinisiatif mencarinya.
Dia bahkan mungkin akan sedikit menghindarinya. Namun, jika dia secara tidak sengaja menemukan musuhnya ini, tanpa mengungkap jati dirinya, dia tidak keberatan melakukan perbuatan baik dan mengirim surat anonim ke gereja Dewi Malam. Pendapatan detektif swasta paling-paling hanya dapat mendukung standar hidup kelas menengah. Jika aku ingin cukup uang untuk membeli formula ramuan dan bahan Beyonder, itu akan bergantung pada Nona Justice, atau akan melalui investasi dengan sisa 100 pound yang tersisa di akun anonimku. Ya, aku tidak dapat menyentuh 92 pound yang kumiliki untuk saat ini. Mungkin, aku tidak akan memiliki penghasilan untuk beberapa waktu. Dengan mengingat hal ini, Klein tiba-tiba duduk. Dia datang ke lantai pertama dan mulai membaca berbagai koran yang dibelinya sambil lalu. Surat kabar ini sering memuat berita tentang apa yang telah ditemukan dan membutuhkan investasi. Atau bagaimana seseorang ingin membentuk usaha patungan dengan orang lain untuk melakukan bisnis tertentu. Klein mengandalkan pengetahuannya tentang bumi dan pemahamannya tentang era ini untuk memilah-milah proyek dengan saksama. Sayangnya, tidak ada satupun yang dapat diandalkan dalam makalah hari ini. Pada pukul 3:15, ia kembali ke kamar tidurnya, mengunci pintu, menutup tirai, dan menggunakan bubuk malam kudus untuk membuat dinding spiritualitas. Klein melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan tiba di atas kabut abu-abu. Ia duduk di kursi berpunggung tinggi milik si bodoh sebelum memperluas spiritualitasnya dan menyentuh bintang merah tua yang melambangkan sang matahari seolah-olah ia tengah menjawab doa. Ini adalah salah satu dari sedikit hal dalam hidup baruku yang tidak berubah. Dia tiba-tiba mendesah. Di suatu area di luar kota Perak, di sebuah menara berwarna hitam keabu-abuan yang setengah runtuh. 9 anggota regu patroli berkumpul di sekitar api unggun yang menyala-nyala, mengobrol tentang pengalaman mereka dalam beberapa hari terakhir. Ada juga beberapa anggota tim lain yang menjaga perimeter, bersiap menghadapi kemungkinan serangan yang mungkin muncul dari kegelapan. Banyak Beyonder dari kota Perak telah menggunakan darah mereka untuk memberi mereka pelajaran, jangan pernah lengah. Monster-monster dalam kegelapan itu mungkin saja ada tepat di belakangmu. Pada suatu malam ketika frekuensi petir sangat rendah, api harus tetap menyala dan cahayanya tetap bersinar. Begitu semuanya tertutup dalam kegelapan. Bukan tidak mungkin bagi mereka semua untuk menghilang, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti hal-hal mengerikan apa yang akan terjadi dalam kegelapan total. Karena kenyataan telah berkali-kali melampaui batas imajinasi mereka. Derek Berg tetap tenang dan diam saat ia mendengarkan teman-temannya mengenang monster yang pernah mereka temui sebelumnya. Monster itu adalah monster humanoid dengan mata yang menutupi seluruh tubuhnya. Demi menghabisi monster itu, tim patroli mereka harus membayar harga yang mahal dengan 5 orang terluka, 2 diantaranya luka parah. Tiba-tiba, pandangan Derek kabur, dan ia merasa dirinya diselimuti kabut abu-abu tebal. Di suatu tempat yang entah mengapa jauhnya, di kedalaman kabut kelabu, sebuah sosok yang samar duduk di kursi kuno berpunggung tinggi, menatapnya. Bersiap untuk pertemuan. Suara si bodoh bergema di telinga Derek, tetapi tak seorang pun rekan satu timnya yang menyadarinya. Setelah menarik kembali pandangannya dan mengamati area itu selama lebih dari 10 detik, Derek bergerak ke tepi api, bersandar ke dinding yang rusak, dan berpura-pura tertidur. Semenjak dia mengetahui bahwa ke-6 anggota Dewan dan Tetua Lovia tidak berhasil menemukan keberadaan Tuan Bodoh, dia perlahan-lahan percaya bahwa selama dia tidak sembarangan mengungkapkan petunjuk apapun, dia akan mampu menghadiri pertemuan klub tarot di atas kabut kelabu tanpa diketahui oleh orang lain. Backlund, daerah permaisuri. Dengan alasan lelah,
Audrey kembali ke kamar tidurnya. Dia menahan kegembiraannya dan tidak mondar-mandir, sebaliknya, dia duduk dengan tenang di tempat tidur, menunggu panggilan Tuan Bodoh. Ayah sedang sibuk berkomunikasi dengan anggota parlemen lainnya tentang rancangan undang-undang, dan pengawal Beyonder tidak terus-menerus membuntutiku. Terima kasih Dewi, hidupku akhirnya kembali normal. 2 minggu telah berlalu, Tuan Manusia Gantung pasti telah menyiapkan kelenjar pituitari salamander pelangi dewasa. Aku akan maju ke urutan 8. Audrey berpikir dengan mata berbinar. Baginya, ini bahkan lebih menarik dan layak dinantikan daripada hadiah 30.000 pound dan perkebunan besar yang bernilai setidaknya 8.000 pound. Akhirnya, dia melihat gelombang merah tua yang familiar itu mendekat ke arahnya seperti gelombang pasang, menenggelamkannya. Di atas perahu layar yang tampak kuno, Alger Wilson mengunci pintu kabin kapten dan duduk di belakang sekstan dan catatan kapal. Ia terus mengingat isi tumpukan tebal kertas di depannya. Setelah penyelidikan selesai, dia meninggalkan keramaian Backlund tanpa rasa bersalah setelah diberi penghargaan oleh eselon atas dan kembali ke laut, membawa setumpuk halaman buku harian Roseley yang disalin secara rahasia. Setelah mencerna ramuan pelaut, aku akan bisa maju secara normal. Kontribusiku cukup untuk menukar formula dan bahan-bahannya. Namun, ini akan mengungkap fakta bahwa aku tahu metode akting. Ada keuntungan dan kerugiannya. Alger menggelengkan kepalanya, tiba-tiba teralihkan. Pada saat itu, dia merasakan pemanggilan si bodoh. Pikirannya tiba-tiba teringat wajah Laksamana muda Hurricane Kilangos yang daging dan darahnya cepat membusuk saat potongan-potongan wajahnya terkelupas. Alger secara naluriah menundukkan kepalanya, membiarkan gelombang merah menelannya. Di atas kabut kelabu, di dalam istana yang tampak seperti tempat tinggal raksasa. Setelah mengaktifkan penglihatan rohnya, Klein memeriksa Justice, The Hangman, dan The Sun untuk memastikan keadaan mereka saat ini. Audrey hendak menyapa semua orang dengan gembira ketika tiba-tiba dia melihat si pria yang digantung memberi isyarat kepadanya sebelum bergegas berbicara di hadapannya. Tuan Bodoh, kali ini saya telah memperoleh 19 halaman buku harian Roseley. Di sini, aku harus berterima kasih padamu karena telah mengirim pengagummu untuk membantuku menyingkirkan Kilangos. Halaman-halaman buku harian ini akan menjadi kompensasi yang harus kubayar. 19 halaman? Lumayan. Klein tidak banyak bicara tentang pengagumnya sambil tersenyum tipis. Itulah prinsip pertukaran yang setara, seperti yang diharapkan dari Tuan Bodoh. Seorang laksamana bajak laut dengan benda mistis bukanlah apa-apa bagi dia. Dari kelihatannya, aku tidak perlu menyebutkan klaimku atas hadiah itu. Aku bertanya-tanya berapa banyak Beyonder urutan tinggi yang Tuan Bodoh miliki sebagai pengagum dia. Audrey mulai menggunakan kata dia, atau miliknya untuk merujuk pada si bodoh tanpa menyadarinya. Mendengar jawaban si bodoh, Alger berkata dengan rendah hati, batas ingatanku saat ini adalah 6 halaman. Izinkan aku memberikannya kepadamu dalam kesempatan yang berbeda. Tidak masalah. Klein, yang dikelilingi kabut abu-abu tebal, mengangguk lembut. Desun Derek melihat halaman-halaman yang muncul sebelum The Hangman dan sangat penasaran dengan isi buku harian itu. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, dia yakin bahwa barang-barang yang diminati Tuan Bodoh itu pasti mengandung banyak misteri. Dia menatap Nona Justice dan ketika dia melihat bahwa Nona Justice tidak punya keinginan untuk bertanya, dia dengan hati-hati tetap diam. Tak lama kemudian, 6 halaman buku harian itu lengkap dan sampai ke tangan Klein. Audrey dan yang lainnya mulai menunggu dengan tenang. Mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Klein melihat ke bawah dan membaca halaman pertama,
tanggal 16 Desember. Saya berhasil menghubungi orang menyedihkan yang terjebak dalam badai dan tersesat dalam kegelapan. Akhirnya, ada tindak lanjut dari salah satu halaman buku harian sebelumnya. Klein merasa senang, dan dia menjadi lebih fokus. Dia menyebut dirinya Tuan Dor dan mencoba mengajariku sebuah ritual yang rumit dan sulit. Dia ingin aku membantunya kembali ke dunia nyata dan berjanji untuk memenuhi 3 permintaanku. Apakah dia pikir aku bodoh? Aku telah hidup selama lebih dari 60 tahun dalam 2 kehidupanku. Apakah dia pikir aku tidak tahu bahwa ini adalah manipulasi yang biasa dilakukan oleh dewa dan setan jahat? Namun sejarah zaman keempat yang ia gambarkan sungguh menarik. Penguasa misteri bab 217, deskripsi Tuan Dor. Tuan Dor, gaya penamaan ini sangat mirip dengan milikku. Aku ingin tahu siapa nama asli orang menyedihkan yang tersesat dan terperangkap dalam kegelapan pekat di tengah badai ini, dan apa urutannya. Atau lebih tepatnya, seperti dugaan Kaisar Roselle, dia adalah salah satu dewa atau iblis jahat. Klein tertawa pelan yang dicampur dengan ejekan dan humor yang merendahkan diri. Dia juga tertarik dengan sejarah zaman keempat. Saya tahu tentang Perang 4 Kaisar yang paling terkenal di zaman keempat. Tetapi rincian spesifik dan tokoh-tokoh utama yang terlibat terbatas pada informasi yang disebarkan oleh gereja-gereja besar. Misalnya, Kaisar Kegelapan dari Kekaisaran Solomon. Baru hari ini Tuan Dor yang mengaku itu akhirnya menjawab pertanyaanku dengan memberitahuku siapa 3 kaisar yang tersisa. Kaisar darah yang setengah gila dari dinasti Tudor, Kaisar malam dari Kekaisaran Trunsus, dan Kaisar dunia bawah dari benua selatan yang juga dikenal sebagai kematian. Menurut deskripsi Tuan Dor, dalam perang yang mengubah situasi seluruh dunia ini, Kaisar Kegelapan, Kaisar Darah, dan Kaisar Malam tumbang satu demi satu. Kaisar dunia bawah menuai keuntungan terbesar. Setelah mengatakan itu, Tuan Dor menambahkan dengan makna yang mendalam bahwa setelah lebih dari 1 abad pencernaan, kematian menjadi gila, tetapi ia juga menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, kematian bekerja sama dengan iblis primordial dan mendatangkan bencana pucat bagi benua utara. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang ia saksikan sendiri, melainkan sesuatu yang ia dengar ketika ia mendekati dunia nyata setiap bulan. Kematian menjadi gila, tetapi juga menjadi lebih kuat. Bahkan dewa pun bisa menjadi gila, kalimat yang mengerikan. Namun, ini juga mengonfirmasi dugaanku. Sebelum zaman kelima, para dewa itu sering turun ke dunia nyata, secara langsung mengganggu situasi di benua utara dan selatan. Mereka bahkan mungkin secara pribadi muncul seperti kematian. Saya bertanya kepada Tuan Dor, apakah dia ikut serta dalam Perang 4 Kaisar? Jika iya, peran apa yang dimainkannya? Dan apa posisi yang dipegang oleh 7 dewa dalam perang ini? Apa peran mereka? Tuan Dor tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya berkata dengan nada menggoda bahwa jumlah tokoh perkasa terkemuka di zaman keempat jauh melebihi imajinasiku. Selain itu, dia juga menyebutkan 2 hukum. Satu adalah hukum kekekalan karakteristik Beyonder, dan yang lainnya adalah hukum kekekalan karakteristik Beyonder urutan serupa. Yang konsisten dengan hal-hal tertentu yang telah saya pelajari dari organisasi paling rahasia dan kuno itu, dan juga dari beberapa fenomena yang telah saya amati. Ini dapat mengarah pada banyak kesimpulan menarik, membuat banyak penjelasan mengambil bentuk lain, membuat pikiran seseorang gemetar ketakutan. Misalnya, ketika ada terlalu banyak Beyonder urutan tinggi dalam jalur urutan yang sama, Beyonder urutan rendah akan berkurang, dan sebaliknya. Karakteristik Beyonder telah ditetapkan pada sumbernya.
Karakteristik itu tidak akan bertambah atau berkurang. Apakah ini berarti bahwa benar-benar ada Tuhan yang menciptakan semua dewa? Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, dan segala sesuatu berasal darinya? Ini adalah buku harian Roselle terpanjang yang pernah dilihat Klein. Buku harian ini menghabiskan 2 halaman penuh, dan orang bisa membayangkan bahwa buku ini awalnya ditulis dalam 2 sisi. Buku ini baru menjadi 2 halaman terpisah setelah disalin berulang kali. Itu banyak sekali informasinya. Klein mendesah dalam diam. Sebagai mahasiswa sejarah yang lulus dengan nilai normal, ia selalu percaya bahwa Kekaisaran Solomon, dinasti Tudor, dan Kekaisaran Trunsus muncul satu demi satu dalam satu garis, dengan tingkat pemulihan tertentu sebelum hasil politik baru ditetapkan. Yang mengejutkannya, Perang 4 Kaisar yang dijelaskan oleh Tuan Dor dengan jelas dan tegas mengungkapkan satu hal, ketiga kekaisaran itu ada pada saat yang sama. Jika ini benar, maka itu akan benar-benar menjungkir balikan sebagian besar penelitian terkini tentang zaman keempat di bidang sejarah. Klein tiba-tiba teringat pada Klein yang asli, yang dipenuhi dengan minat terhadap arkeologi dan sejarah mengenai zaman keempat. Hari ini, aku telah membantunya mencapai keinginannya. Aku bertanya-tanya apakah kematian telah menjadi dewa sejati selama Perang 4 Kaisar. Sulit untuk menentukannya menurut deskripsi Tuan Dor. Pertama-tama aku hanya dapat berasumsi bahwa Kaisar dunia bawah, yang telah memperoleh manfaat dari Perang 4 Kaisar, telah melampaui batasnya dan menjadi dewa. Tetapi dia juga menjadi gila sebagai hasilnya. Melihat dewa menjadi gila benar-benar mengerikan. Memikirkan detailnya saja membuat hati seseorang bergetar. Tidak heran jika Kaisar Roselle yang berpengetahuan luas akan menggunakan kata mengerikan untuk menggambarkan hal ini. Mungkinkah para dewa jahat itu adalah dewa-dewa ortodoks yang gila? Apakah itu berarti bahwa mungkin hanya ada dewa jahat yang tersisa di dunia ini suatu hari nanti? Wah, apakah ini berarti akhir zaman tidak dapat dihentikan? Klein tersenyum untuk menyembunyikan kesungguhan emosinya yang semakin memuncak. Ia merasa bahwa masa depan yang ia bayangkan dipenuhi dengan rona abu-abu gelap. Pada saat yang sama, ia meningkatkan penilaiannya terhadap Kaisar Kegelapan, Kaisar Darah, dan Kaisar Malam, dengan meyakini mereka sebagai tokoh perkasa terkemuka yang hampir menjadi dewa. Mungkin itu berarti urutan 1 adalah puncak keberadaan dari satu jalur tunggal. Menurut logika ini, bagi Kaisar Kegelapan untuk hidup selama berabad-abad atau lebih dari 1 milenium bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Itu akan menjelaskan kebingungan Klein yang asli. Dia telah memperoleh temuan yang bertentangan dari konten yang tercatat dalam buku catatan keluarga Antigonus dengan sudut pandang mentornya sendiri. Dia percaya bahwa Kaisar Kegelapan adalah nama umum yang digunakan oleh setiap kaisar Kekaisaran Solomon. Mungkin, Kaisar Kegelapan selalu menjadi Kaisar Kegelapan yang sama. Tentu saja, kemungkinan lain tidak dapat dihilangkan. Misalnya, mereka bisa saja diganti 2 atau 3 kali. Tetapi apakah nama urutan 1 jalur itu, Kaisar Kegelapan? Aku penasaran siapakah Tuan Dor dalam sejarah zaman keempat. Kaisar Roselle tidak menjelaskan secara rinci ketika menjelaskan eksperimennya yang keliru dan kebetulan yang tidak disengaja, sehingga mustahil bagiku untuk mencoba berbicara dengan Tuan Dor itu. Hukum karakteristik Beyonder, kekekalan dan urutan yang mirip karakteristik Beyonder, konservasi memiliki deskripsi yang sama dengan yang digunakan oleh Kapten. Mungkin, istilah yang ia gunakan berasal dari Kaisar Roselle. Berdasarkan kedua hukum yang dijelaskan oleh Tuan Get, kita memang dapat menyimpulkan banyak spekulasi menarik.
Misalnya, dengan adanya begitu banyak artefak suci dan Beyonder urutan tinggi di 7 gereja, seharusnya tidak ada banyak Beyonder urutan rendah. Namun, ini bertentangan dengan kenyataan. Dan satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah hadiah tambahan dari para dewa. Misalnya, apakah kehancuran bangsa Evernight disebabkan oleh konservasi karakteristik? Sehingga kepemilikan sumber daya saja sudah menyebabkannya dalam masalah? Atau dapatkah dikatakan bahwa keberadaan mereka secara serius melemahkan potensi jalur Evernight dan mengancam posisi Dewi? Misalnya, secara teori, artefak tertutup tertentu juga dapat digunakan sebagai bahan utama untuk bahan ramuan, atau bahkan dapat dianggap setara dengan ramuan. Tentu saja, prasyaratnya adalah menghilangkan semua bahaya laten dan kegilaan. Tidak mengherankan jika dokumen-dokumen yang digali menyebut zaman keempat sebagai zaman para dewa. Jadi ternyata pada zaman ini, ada banyak catatan tentang turunnya para dewa. Lalu apa yang menyebabkan mereka berhenti datang? Sampai-sampai tidak ada satupun wahyu yang muncul. Jika bukan karena fakta bahwa Beyonders menerima respons dari sihir ritual, mungkin banyak dari mereka akan meragukan keberadaan para dewa. Banyak ide tiba-tiba muncul di benak Klein saat ia merasa telah menyelami lebih dalam alam mistisisme di dunia Beyonder ini. Dia membalik-balik 4 halaman berikutnya dan kecewa karena menyadari bahwa keempat halaman itu tak lagi berhubungan dengan Tuan Doll. Kemampuannya sebagai badut membuatnya mampu menyembunyikan emosinya dengan baik, ditambah dengan halangan kabut abu-abu, bahkan Audrey yang diam-diam mengamatinya pun tidak menyadari ada yang salah. Dia mengumpulkan pikirannya yang kacau dan mulai membaca halaman ketiga buku harian itu, tanggal 10 September. Aku sudah menahannya cukup lama. Tapi tetap saja aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh sedikit pun. Pasti otakku sangat payah hingga memilih jalur Savan, kan? Tentu saja. Ini memang memungkinkan saya mengembangkan keunggulan terbesar saya, yang memungkinkan gereja untuk menganggap saya sangat penting. Namun masalahnya adalah beberapa urutan pertama tidak memiliki kekuatan Beyonder yang dibutuhkan untuk pertempuran. Saya hanya bisa mengandalkan benda-benda mistis dan terlalu mengandalkan benda-benda eksternal. Contohnya, sekuens 9 Savan hanya memiliki kemampuan luar biasa dalam ingatan, pembelajaran, dan keterampilan praktis. Misalnya, sekuens 8 arkeologis memperoleh fisik yang kuat dan pengetahuan kuno yang sesuai, dan mereka hanya dapat menerapkan beberapa sihir ritualistik. Misalnya, sekuens 7 Appraiser, yang kemampuannya adalah mengidentifikasi objek mistis dengan cepat, yang memungkinkan mereka untuk menghindari bahaya tersembunyi sejauh mungkin. Misalnya, sekuens 6 Artisan, yang dapat menghasilkan keajaiban mesin tetapi bukan objek Beyonder yang sangat kuat. Selain itu, standar seseorang dalam sihir ritualistik akan ditingkatkan. Tidak heran nama modernnya adalah Machinery Specialist. Secara komparatif, jalur Warlock urutan 7 dan Profesor Gulungan urutan 6 dari jalur Mystery Prayer cukup menggoda. Akan lebih bagus jika hanya gereja yang memiliki urutan lengkap dan bahwa Hidden Sage tidak ada. Namun, akhirnya aku menerima kabar baik. Setelah aku maju lagi, aku akan mendapatkan kekuatan tempur Beyonder yang bisa kusebut milikku sendiri. Astromancer Sequence 5, nama modernnya sedikit membuatku takut. Sebenarnya judulnya Astronomer. Apakah aku akan berakhir sebagai ilmuwan gila yang sangat kuat? Tuhan kasihanilah aku. Aku hanya siswa kelas 2 di ujian masuk perguruan tinggi. Harus dikatakan bahwa Kaisar Roselle memiliki bakat aneh dalam membuat lelucon. Bahkan Klein yang baru saja putus asa tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya
ingin menyalakan lilin untuk senior ini. Belajar dengan giat dan terus belajar adalah pepatah bijak. Dia mencerca dan mengingat sifat unik gereja Dewa Mesin dan Uap. Mereka tidak memiliki kekuatan Beyonder dalam hal pertarungan, tetapi mereka pandai membuat dan menggunakan item. Setelah membalik halaman ketiga buku harian itu, Klein meneruskan membaca. Tanggal 2 Juni kerajaan telah menciptakan kekacauan, berulang kali, memicu perang tanpa mampu menghancurkan kekaisaran Feysak, kerajaan Lon, dan kerajaan Venapoter sepenuhnya. Karena itu, kerajaan tidak punya pilihan selain menanggung utang yang sangat besar, dan ekonominya berada di ambang kehancuran. Dari pengamatan saya, masyarakat, pedagang, dan prajurit sangat tidak puas. Kerusuhan ini hanya kurang percikan. Ini kesempatan saya, tetapi aku harus sangat berhati-hati. Keluarga Sauron telah menyaksikan sejarah zaman keempat dan merupakan keluarga kuno dengan kemungkinan besar memiliki Beyonder urutan tinggi. Aku butuh dukungan gereja, serta mendapatkan persetujuan diam-diam dengan gereja matahari abadi yang berkobar. Saya tidak bisa segera muncul. Pertama, saya akan membiarkan para pemberontak menghancurkan ketertiban sebelum saya mengakhiri semuanya sebagai pelindung. Konsul Roselle Gustav. Saya suka nama itu. Penguasa misteri bab 218, pengetahuan umum gratis. Tanggal 3 Juni. Setelah berdiskusi dengan Edwards dan yang lainnya, aku menyerah pada gagasan untuk mencapai kesepahaman diam-diam dengan gereja matahari abadi yang berkobar. Ini mungkin akan mengungkapkan niatku yang sebenarnya, membuat keluarga Sauron dan para bangsawan kuno yang mendukung mereka menyadarinya terlebih dahulu dan melakukan pendekatan langsung. Itu akan membuat masalah menjadi sangat sulit dan berbahaya. Sayang sekali Grimm meninggal di Laut Kabut. Dia yang terpintar di antara kita. Turunlah ke dalam kekacauan, turunlah. Hanya dengan segala sesuatu yang kacau, aku akan mendapatkan kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Hanya ketika keluarga Sauron tidak mampu menangani situasi ini, gereja matahari abadi yang berkobar akan dengan enggan mengakui aku. Mungkin aku harus memberikan bantuan kepada para pemberontak itu. Tetapi bagaimana aku bisa menyembunyikan diri agar tidak ada yang menyadarinya? Tanggal 4 Juni Zaratul dari Ordo Rahasia datang mengunjungi saya secara diam-diam dan tiba-tiba. Lalu, Klein baru saja merasa penasaran dengan alasan mengapa Zaratul, pemimpin Ordo Rahasia, mencari Roselle pada malam menjelang pemberontakan dan kudeta ketika dia menyadari bahwa 2 halaman berikutnya tidak ada hubungannya dengan itu. Hal ini membuatnya merasakan kemarahan yang tak tertahankan. Meskipun ketiga halaman buku harian itu tidak memberikan deskripsi yang sangat rinci. Dengan catatan yang cukup langsung dari Roselle, Klein masih dapat merasakan kekacauan terkenal di Intis yang terjadi pada tahun 1173, lebih dari 100 tahun yang lalu. Hasilnya tercatat dengan jelas dalam buku teks sejarah. Sebagai seorang kolonel, Republik memadamkan pemberontakan dan memberlakukan perubahan politik. Kerajaan Intis diubah menjadi republik, dengan dia bertindak sebagai konsul yang mengangkat dirinya sendiri. Dalam 19 tahun berikutnya, ia mereformasi hukum pidana, mendorong penemuan, dan melindungi revolusi industri. Ia meningkatkan kekuatan negara dan berperang di utara dan selatan, menjadikan Lenbuk, Masin, Segar, dan negara-negara lain sebagai protektorat di bawah Republik Intis. Ia juga membuat 3 negara perkasa di benua utara, Kekaisaran Feysak, Kerajaan Lon, dan Kerajaan Venapoter, tunduk. Pada akhir tahun 1192, hampir 20 tahun setelah pengangkatannya sebagai konsul, Roselle mengubah republik menjadi kekaisaran, mendeklarasikan dirinya sebagai caesar.
Kurang dari 6 tahun kemudian, ia tewas di White Maple Palace, mengakhiri kisah sejarah paling legendaris di zaman kelima hingga kini. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian Roselle daripada yang terlihat di permukaan. Sama seperti peristiwa bersejarah yang terkenal ini yang pasti memiliki perebutan kekuasaan di antara para Beyonder di baliknya, dan bahwa sebuah faksi Beyonder telah menyamakan kedudukan. Tidak seperti yang dijelaskan dalam buku teks. Seperti yang diharapkan, salah satu dari 4 penunggang kuda kiamat, Grim, tewas di Laut Kabut. Di halaman buku harian sebelumnya, Roselle telah menulis bahwa ada yang salah dengan penunggang kuda ini. Tampaknya ada hubungannya dengan pulau kecil tempat mereka menemukan banyak makhluk luar biasa. Bukan hanya pertemuan yang kebetulan, tetapi juga berbahaya. Klein memikirkan entry sebelumnya dan membuka halaman kelima, merasa emosional. Isi halaman ini tidak begitu berharga. Isinya hanya komentar Roselle setelah minum anggur merah Aurmir 1128. Kekecewaan karena mendapati wanita yang dikaguminya di masa mudanya sudah tua dan tidak bugar, serta ringkasan yang tidak pantas tentang suatu periode ketika ia kecanduan bermain kartu. Halaman ke-6 kurang lebih sama dengan halaman pertama, berisi kisah-kisah kehidupan sehari-harinya. Namun, halaman terakhir membuat mata Klein berbinar. Tanggal 8 April, aku harus mengirim seseorang untuk menyelidiki ordo rahasia guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Aku tidak bisa lagi bersikap pasif seperti sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkan Zarathul mengelabuiku lagi. Jadi, apakah kau menemukan sesuatu, Kamerat Roselle? Karena Klein tidak dapat menemukan informasi lainnya. Ia hanya dapat memaksa dirinya untuk tenang dan menunggu pertemuan berikutnya saat sang pria yang digantung akan menyerahkan 6 halaman lagi. Dia tahu bahwa penyelidikan yang dilakukan lebih dari 100 tahun yang lalu tidak mungkin membantunya menemukan petunjuk apapun yang terkait dengan asosiasi ordo rahasia. Lagi pula, dalam jangka waktu yang begitu lama, selain yang spesial, banyak dari Beyonder urutan tinggi pasti sudah meninggal karena usia tua, belum lagi anggota tingkat menengah atau rendah. Namun, Klein percaya bahwa ini akan membantunya memperoleh inspirasi dan memahami identitas dan pola aktivitas yang sering digunakan ordo rahasia. Sambil meletakkan 6 halaman buku harian itu, Klein mengetukkan jari telunjuk kanannya pada tepi meja perunggu panjang, perlahan mengalihkan pandangannya dari Miss Justice ke The Hangman, dan kemudian ke The Sun. Benar, di buku harian tadi, ada kalimat yang dijelaskan Kaisar Roselle, Tuhan yang menciptakan semua dewa, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Tahu ini sangat mirip dengan adat istiadat kota Perak. Dari mana dia mendengar ini? Mungkinkah dari organisasi paling kuno dan rahasia yang mengendalikan dunia dari balik layar? Organisasi ini didirikan sebelum tanah terlantar para dewa ditinggalkan? Tiba-tiba, Klein punya ide baru. Dia berkata dengan senyum rendah dan lembut. Roselle menyebutkan beberapa sejarah tersembunyi di buku hariannya, dan menyebutkan beberapa pengetahuan umum yang sederhana. Yang terakhir mengingatkanku pada sesuatu yang tidak kuingat pernah kuceritakan pada kalian semua. Audrey tiba-tiba terhanyut. Ia segera membalikkan tubuhnya dan menatap bagian paling atas meja panjang kuno itu dengan rasa terkejut yang menyenangkan. Tuan Bodoh berinisiatif menyebutkan isi buku harian Roselle. Apa isinya? Dia begitu gembira dan gembira hingga dia sama sekali lupa bahwa dia adalah seorang penonton. Dibandingkan dengannya, Alger, pria yang digantung, jauh lebih tenang. Namun, punggungnya yang tegak tanpa sadar mengkhianatinya. Hanya The Sun, Derek.
yang selalu percaya bahwa barang-barang yang menarik bagi Tuan Bodoh itu mengandung banyak misteri. Tetapi dia tidak tahu apapun tentang Kaisar Roselle dan tidak tahu apa arti nama ini di benua utara. Jadi, dia hanya merasa sulit untuk menyembunyikan rasa ingin tahunya dan tidak mengungkapkan perilaku yang tidak biasa. Tuan Bodoh, apakah Kaisar Roselle menyebutkan beberapa pengetahuan umum? Saya bersedia membayar untuk informasi ini. Audrey tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Namun, aku ingin hal itu disampaikan kepadaku secara pribadi. Dia menambahkan dalam hati. Klein terkekeh dan berkata, tidak perlu. Ini pengetahuan umum yang sangat sederhana. Setelah membaca bagian buku harian ini, sebagai pemanggil klub tarot, saya merasa perlu memberitahu kalian semua. Tentu saja, saya sangat yakin bahwa beberapa dari kalian sudah mengetahui hal ini. Yang terutama ia maksud adalah matahari. Kota Perak memiliki sejarah 2 hingga 3.000 tahun, jadi mustahil bagi mereka untuk tidak menemukan hukum karakteristik Beyonder yang tidak dapat dihancurkan. Terlebih lagi, mereka berada di lingkungan yang relatif ekstrim. Bahkan jika daerah sekitarnya tidak kekurangan monster dalam kegelapan, masih akan ada saat-saat ketika mereka gagal mendapatkan bahan yang sesuai. Untuk mewariskan warisan mereka, agar kota mereka terus berlanjut, menggunakan karakteristik Beyonder dari sisa-sisa pendahulu mereka untuk membuat ramuan bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Bagi mereka, ini mungkin upacara yang sakral dan mulia. Tentu saja, Klein dapat melihat dari percakapan sebelumnya bahwa The Hangman mengetahui sesuatu. Sayang sekali bahwa Nona Justice tidak selalu bisa diminta membayar dengan pound emas dan mentransfer uangnya kepada para pengagumku. Pengagumku tidak boleh terlihat kurang mengesankan. Aku tidak boleh menghancurkan citra pria kuat yang diciptakan oleh Tuan Azik. Ya, aku akan mencobanya saat aku punya kesempatan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuatnya makhluk itu, mereka akan memiliki bawahan yang menjalankan tugas. Misalnya, Dewi Malam yang tidak bisa tidur. Tidak seorang pun akan pernah menduga bahwa Dewi Malam bukanlah dewa sejati hanya karena Nighthawk tingkat rendah itu lemah. Klein mendesah dalam hati. Terima kasih banyak, Tuan Bodoh, Anda terlalu murah hati, jawab Audrey dengan gembira. Awalnya dia merasa menyesal selama 3 detik atas tindakan kasarnya menggunakan uang tunai untuk membeli informasi tersebut. Klein berhenti mengetuk meja dan menjelaskan dengan suara tenang, bagian pertama dari pengetahuan umum, hukum karakteristik Beyonder, kekekalan. Karakteristik Beyonder tidak pernah hancur atau berkurang. Karakteristik itu hanya diwariskan dari satu pembawa ke pembawa berikutnya. Tanpa menyadarinya, aku menggunakan nada bicara kapten. Bibir Klein tanpa sadar melengkung ke atas. Tidak dapat dihancurkan atau dikurangi. Hanya dapat dipindahkan dari satu pembawa ke pembawa lain. Audrey merenungkan uraian Tuan Bodoh, merasa bahwa ada terlalu banyak makna dalam kalimat sederhana itu. Matanya yang hijau zamrud berputar. Dan ketika dia melihat bahwa baik sang pria yang digantung maupun sang matahari tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut atau merenung. Dia segera mengerti bahwa kedua anggota klub tarot ini telah lama mengetahui hukum ini. Hanya saja aku tidak tahu, pikirnya, merasa agak kesal, tetapi dia segera memuji Tuan Bodoh atas kebaikannya. Pada titik ini, Klein menambahkan, setelah Rampager mati, mereka akan meninggalkan sebuah benda dengan karakteristik Beyonder. Itu bisa jadi bahan utama, atau bisa juga artefak mistis yang perlu disegel. Kematian Beyonder biasa akan menghasilkan hasil yang serupa. Namun, benda yang ditinggalkan akan setara dengan ramuan yang sesuai tanpa bahan tambahan.
Tentu saja, benda itu sendiri akan berisi kekuatan Beyonder. Itu bisa digunakan sebagai benda setengah mistis. Kata-kata yang polos dan acuh tak acuh itu langsung bergema di benak Audrey. Lapisan demi lapisan menumpuk dan, sedikit demi sedikit, akhirnya mencapai klimaks. Audrey memikirkan kanibalisme dan pertanyaan, apakah jalur urutan akan terputus jika sumber materi Beyonder tidak ada lagi, yang pernah ditanyakannya kepada The Hangman sebelumnya muncul di benaknya. Sekarang, dia tahu jawabannya, tetapi dia lebih suka tidak mendengarnya. Dia merasa seperti sedang mengalami mimpi buruk. Bagaimana bisa begitu kejam? Mengapa begitu gelap? Audrey sebelumnya telah melihat beberapa situasi buruk yang melibatkan Beyonder. Tetapi situasi tersebut hanya disebabkan oleh sifat jahat dan menyimpang seseorang. Misalnya, atau Kilangos. Mereka tidak memengaruhi kerinduan dan cintanya terhadap mistisisme dan dunia Beyonder. Namun kali ini, ia menemukan bahwa dunia mistik itu dipenuhi dengan keabu-abuan dan kegelapan. Bangunlah, Audrey, kau tidak boleh naif. Anggaplah kekejaman dan kegelapan yang digambarkan oleh Tuan Bodoh itu dapat diprediksi. Karena ia telah memilih jalan ini, ia harus berani menjalaninya. Audrey menghibur dirinya sendiri, sedikit menenangkan suasana hatinya. Dia melihat bahwa si pria yang digantung dan matahari hanya melakukan gerakan-gerakan biasa dan tampak mengerti apa yang baru saja dikatakan. HMPH, Tuan Hangman itu mengerikan. Dia bahkan ingin menggunakan informasi ini sebagai bahan tukar pikiran sebelumnya. Informasi ini memang sangat berharga dan cukup penting. Tetapi ini hanya sekadar pengetahuan umum bagi kami dan Tuan Bodoh. Audrey tiba-tiba ingin tertawa kecil. Suasana hatinya mulai membaik, dan dia perlahan menyingkirkan semua contoh ekstrim yang baru saja terpikir olehnya. Klein tidak terkejut dengan reaksi ketiga anggota tersebut. Ia melanjutkan dengan nada tenang, bagian kedua dari pengetahuan umum, hukum konservasi karakteristik Beyonder, urutan serupa. Hukum urutan serupa karakteristik Beyonder konservasi. Pria yang digantung sedikit mengubah posisi duduknya. Ia merasa bahwa ia memahami sesuatu, tetapi ia tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang diwakili oleh hukum ini dan apa isinya. Justice dan The Sun memiliki perasaan yang sama seperti yang dirasakannya. Mereka tidak dapat memahami secara langsung makna sebenarnya di balik hukum ini. Mengapa urutannya mirip? Alger tak dapat menahan diri untuk bertanya. Klein tersenyum dan menjawab, "Berapa harga yang ingin kamu bayar untuk jawaban itu?" Salah satu gagasan yang dimilikinya adalah bahwa pengetahuan umum itu gratis, tetapi penjelasan apapun memerlukan biaya. Hal ini sesuai dengan statusnya dan tidak menyia-nyiakan informasi. Barang gratis harganya paling mahal. Penguasa misteri bab 219, penjelasan. Jika si bodoh hanya menyebutkan bahwa ada beberapa pengetahuan umum sederhana yang terkandung dalam buku harian Roselle, si pria yang digantung, Alger, tidak akan serta-merta bertekad untuk membayar harga untuk jawaban itu. Sebagian karena deskripsi tentang hal itu yang sederhana telah menghilangkan rasa ingin tahunya. Aspek lain berasal dari kewaspadaannya yang terus-menerus terhadap perdagangan dengan si bodoh. Karena hal itu mengingatkannya pada contoh-contoh ketika transaksi dilakukan dengan dewa dan setan yang jahat. Namun sekarang setelah ia mengetahui apa yang disebut isi dari pengetahuan umum yang sederhana, minatnya pun muncul. Namun, ia tidak mampu memahami bagian-bagian dari uraian tersebut, apalagi memperoleh pemahaman yang sebenarnya atau mendalam tentang konsep tersebut. Oleh karena itu, ia tidak dapat menahan keinginannya untuk bertanya dengan penuh rasa hormat, "Tuan Bodoh, pembayaran seperti apa yang Anda inginkan?" Ya,
Hakim Audrey menganggukkan kepalanya hampir tak kentara namun sangat sering, yang menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang ingin ia tanyakan juga. Meskipun desun Derek tetap diam dan tidak membuat gerakan tubuh tambahan apapun, tatapan yang diberikannya kepada The Fool menjelaskan semuanya. Klein, yang sedang menunggu tanggapan seperti itu, tersenyum dan berkata, informasi mengenai Ordo Rahasia. Ordo Rahasia, Alger, pria yang digantung, bergumam pada dirinya sendiri. Ia tidak asing dengan istilah ini. Ia pernah menerima bayaran untuk menjelaskan kepada Miss Justice tentang banyak organisasi rahasia, termasuk Secret Order. Audrey dan Derek sama-sama mengerutkan kening tanpa sadar. Pemahaman Audrey tentang Ordo Rahasia hanya sebatas apa yang dijelaskan oleh pria yang digantung. Dan Derek bahkan belum pernah mendengar tentang organisasi semacam itu. Klein telah lama mengantisipasi apa yang akan dirasakan Desun, tetapi dia tidak terkejut. Menurut dugaannya, area tempat kota perak berada seharusnya menjadi bagian dari zaman ketiga setelah munculnya batu penghujatan pertama dan sebelum munculnya batu penghujatan kedua. Bahkan mungkin saja itu adalah katalisator atau manifestasi langsung dari bencana tersebut. Keluarga Zarathul baru melangkah ke panggung sejarah di zaman keempat dan Ordo Rahasia diciptakan pada paruh kedua zaman keempat. Tidak mungkin kedua entitas itu bisa ada dalam periode yang sama. Klein akan terkejut jika Matahari mengetahui tentang Ordo Rahasia. Ia kemudian harus membalikkan sebagian spekulasinya, merekonstruksi pengetahuannya tentang kota perak, tanah terlantar para dewa, dan keluarga Zarathul. Setelah hampir 20 detik hening, Alger menatap si bodoh dalam kabut abu-abu, mempertimbangkan kata-katanya dan berkata, "Aku akan menerima permintaan ini dan membantumu mengumpulkan informasi mengenai Ordo Rahasia. Bisakah Anda melakukan pembayaran di muka?" Tidak mengherankan bahwa dewa yang diduga tertarik pada organisasi kuno dan rahasia. Karena itu, Alger tidak bingung tentang hal itu. Yang lebih penting, setelah banyak pertemuan, ia punya dugaan dalam benaknya, yaitu bahwa kondisi Tuan Bodoh itu tidak sempurna, bahwa dia mungkin sedang dalam kesulitan. Bahwa semua upaya dia dan tindakan para pemuja dia di benua utara dan selatan adalah untuk membantu dia membebaskan diri dari kurungan dia. Ini mungkin ada hubungannya dengan rahasia besar mengapa ketujuh dewa tidak lagi turun ke dunia nyata setelah zaman keempat. Sebuah pikiran melintas di benak Alger, dan dia menggigil saat merasakan dirinya memasuki alam para dewa. Mendengar permintaan si pria yang digantung, Klein bersandar di kursinya dan mengangguk. Tidak masalah, jika informasi yang Anda kumpulkan melebihi nilai jawaban, saya akan memberi Anda kompensasi lebih lanjut. Mengenai keadaan di mana jawaban itu tidak bernilai, terserah pada Tuan Bodoh yang terhormat untuk memutuskan. Jika dia mampu membayar tambahan, biarlah. Jika tidak, lupakan saja. Klein menambahkan dalam hati. Mata Hakim Audrey tiba-tiba berbinar. Ia mengangkat tangannya dan berkata, "Saya ingin ikut serta dalam kesepakatan ini." Klein tertawa dan menjawab, "Tentu saja." Terus terang saja, target utamanya adalah Miss Justice karena dia adalah penduduk lokal Beklun dan telah berbaur dengan beberapa lingkaran Beyonder. Aksesnya terhadap informasi di Land of Hope jauh melebihi aksesnya, mengingat ini adalah pertama kalinya dia berada di ibu kota. Dia juga lebih banyak informasi daripada The Hangman yang sebagian besar waktunya berada di laut. Menurut wahyu sebelumnya yang diterimanya dari ramalannya, Klein percaya bahwa petunjuk terkait Ordo Rahasia akan muncul di Beklun dan tidak di tempat lain. Derek mendengarkan dengan tenang dan setelah berpikir sejenak, berkata,
saya bersedia menggunakan pembayaran yang saya simpan dan menukarnya dengan jawaban. Dalam kesepakatan 3 pihak sebelumnya, ia telah menukar formula telepati urutan 8 dengan Bart urutan 9. Klein telah berjanji untuk memberinya kompensasi, dan pilihannya saat itu adalah menyimpannya dan mempersiapkan formula ramuan dan bahan utama berikutnya. Klein menganggukkan kepalanya dan memberikan penjelasan yang telah lama disiapkannya. Yang disebut urutan serupa mengacu pada bagaimana pelampau urutan tinggi dapat dipertukarkan dengan jalur lain. Biar aku beri contoh. Urutan kelima jalur kematian, Gatekeeper, tidak hanya bisa dimajukan secara normal, tapi seseorang juga bisa memilih jalur raksasa, yang merupakan urutan keempat jalur Gatekeeper, Demon Hunter. Ini tidak akan menyebabkan bahaya kehilangan kendali, juga tidak akan menimbulkan kegilaan. Ini berbeda dengan meminum ramuan yang salah. Tentu saja, jika bukan urutan yang sama, keadaan setengah gila adalah hasil terbaik. Dapat ditukar? Audrey bertanya dengan terkejut sekaligus gembira. Dia terkejut bahwa jalur urutan tidak sepenuhnya diperbaiki, bahwa mereka tidak perlu mengikuti jalur asli sepenuhnya. Harga peralihan bukanlah menjadi setengah gila dan tidak akan pernah maju lagi. Di dalam 22 jalur ilahi, ada keadaan khusus dan urutan yang serupa. Dan yang membuatnya senang adalah ia memiliki kesempatan lain untuk memilih lagi di masa mendatang. Rasanya seperti bisa memilih sesuatu yang menarik perhatiannya di Philips Department Store. Itu pengalaman yang luar biasa. Jadi begitulah adanya. Alger bergumam dalam hati, tiba-tiba merasa seperti dia telah memahami beberapa hal sekaligus, dan dia telah menyelesaikan banyak keraguan yang terkumpul dalam pengalaman masa lalunya. Informasi ini terlalu berharga, seperti yang diharapkan dari Tuan Bodoh. Pengetahuan umum yang disebut sederhana sudah cukup untuk mengejutkan dan membuat kagum sebagian besar Beyonder urutan rendah dan memberi mereka manfaat besar. Dia mendesah dalam hati. Derek Desun sedikit kecewa karena dia tidak berniat mengubah sequences. Dia ingin menjadi matahari yang menerangi kegelapan dan menghilangkan kutukan. Namun, dia dengan cepat mengingat sebuah kejadian yang terjadi di Kota Perak, mantan ketua, seorang tokoh kuat yang memiliki kemungkinan terbesar untuk melampaui batasan pemburu iblis. Telah membangun sebuah mausoleum untuk dirinya sendiri dan masuk jauh ke dalamnya, menjadikannya rumahnya. Setelah itu, ia makin jarang muncul, hingga pintu utama mausoleum tidak bisa dibuka lagi. Saat itu, warga Kota Perak percaya bahwa ada masalah yang muncul selama perjalanan kepala suku dan dia menjadi gila sampai hampir kehilangan kendali. Dia diyakini telah menghabisi dirinya sendiri. Kini, dikombinasikan dengan uraian The Fool, Desun tiba-tiba memikirkan kemungkinan lain. Kepala itu mungkin telah mencoba maju dalam urutan melalui jalur yang sama. Dalam salah satu penjelajahannya yang jauh ke dalam kegelapan, ia telah memperoleh formula yang sesuai untuk jalur kematian, dan mausoleum mungkin merupakan persyaratan khusus. Namun pada akhirnya, ia tetap gagal. Namun mengapa ia tidak berubah menjadi monster? Apa yang ia temui di mausoleum gelap itu? Kota Perak tidak memiliki rumus ramuan urutan setelah pemburu iblis. Saat pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, Derek tiba-tiba tersadar kembali oleh suara Miss Justice yang terdengar pelan. Tuan Bodoh, bolehkah saya bertanya jalur apa lagi yang bisa dipertukarkan dengan jalur Spectator Sequencer? Sequence 4 Demon Hunter kedengarannya cukup bagus. Itu sangat cocok untukku, sangat cocok untuk Justice. Audrey mengagumi nama high sequence pertama yang diketahuinya. Saya juga ingin tahu. Klein tergoda untuk menjawab pertanyaan Nona Justice dengan cara seperti itu.
Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Audrey menambahkan dengan nada terbata-bata, aku bisa membayar jawaban atas pertanyaan ini. Menurutmu berapa pound emas yang cukup? Aku yakin pengagummu akan membutuhkan sejumlah dana untuk kegiatannya. Setelah mengatakan itu, dia teringat bagaimana pengagum tuan bodoh itu dengan mudah menghabisi laksamana bajak laut Kilangos yang memiliki kelaparan menyeramkan. Jelas, dia adalah Beyonder urutan tinggi, jadi dia hampir berkata, "Saya minta maaf. Tuan bodoh, anggap saja saya tidak pernah mengatakan apapun." Namun, karena ia sudah meminta, ia tidak bisa mundur. Ayolah, Audrey, mungkin si bodoh punya pengagum yang lebih lemah. Audrey menggigit bibirnya pelan, menyemangati dirinya sendiri. Pound emas, Klein memikirkannya dengan serius dan berkata, kita akan melakukan transaksi setelah informasi yang cukup tentang ordo rahasia terkumpul. Saat berbicara, ia teringat informannya di psikologi alkemis, Dexter Guderian. Kapten dan 2. Identitas Dexter sebagai informan tidak dapat diverifikasi lagi. Aku bertanya-tanya apakah ini tragedi atau komedi. Sayang sekali aku tidak dapat menghubunginya lagi. Kalau tidak, itu akan menjadi cara yang paling mudah untuk mendapatkan informasi mengenai jalur penonton darinya. Klein menyeringai. Baiklah, jawab Audrey dengan senang. Percakapan antara keduanya membuat The Hangman, yang hendak menanyakan pertanyaan serupa, menutup mulutnya. Ia membiarkannya sampai ia mengumpulkan cukup informasi tentang Secret Order. Setelah hening sejenak, Audrey menoleh menatap tuan bodoh dan mengangkat tangannya sedikit. Setelah menerima anggukan tanda konfirmasi, dia menoleh ke anggota di seberangnya dan bertanya dengan penuh harap, Tuan Hangman, saran saya memungkinkan Anda untuk menghabisi laksamana muda Hurricane. Apakah Anda sudah menyiapkan kelenjar pituitari salamander pelangi yang sudah dewasa? Itulah salah satu alasan mengapa aku kembali ke laut. Alger mengangguk lembut dan berkata, aku sudah mendapatkan materi Beyonder yang kamu inginkan. Tapi bagaimana aku harus memberikannya padamu? Bagaimana cara memberikannya kepadaku? Audrey terdiam sejenak sambil melamun. Tidak mungkin untuk sekadar memberikan alamatku. Aku juga tidak bisa melalui Sio dan Force. Itu akan mengungkap fakta bahwa aku seorang Beyonder. Itu bukan hal yang mustahil. Kaisar Roselle pernah berkata bahwa ketika kita harus memilih yang lebih baik dari dua kejahatan. Pada saat itu, hati Klein tergerak. Ia mengetuk pelan tepi meja panjang itu dan tersenyum. Nona, Tuan, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya dalam upaya menyelesaikan masalah ini? Penguasa Misteri Bab 220, Ujian Pengorbanan Klein. Percobaan, Justice langsung gembira saat dia mengangguk, bersikap pendiam dan elegan. Saya sangat bersedia bekerja sama. Sebagai seorang penonton, dia ingat dengan jelas bahwa Tuan Bodoh hanya menggunakan kata percobaan pada dua hal. Pertama kali melibatkan membawa dia dan pria yang digantung ke tempat misterius ini, dan kedua kalinya adalah ketika mereka diberi nama kehormatan sehingga mereka dapat mencoba berdoa. Dan hasilnya cukup berhasil, mengungkapkan sifat dia yang sebenarnya. Apa yang akan terjadi kali ini? Sungguh sesuatu yang patut dinantikan. Audrey menahan ketidaksabarannya dan berusaha sebaik mungkin untuk bersikap sebagai penonton yang berkualifikasi. Percobaan. Alger tiba-tiba menjadi tegang, memandang usulan si bodoh dengan kewaspadaan yang amat tinggi. Apa yang dia ingin lakukan? Apa tujuan dia yang sebenarnya? Apakah ini baik atau buruk untukku? Satu persatu, pikiran muncul di benaknya. Penampakan laksamana muda Hurricane Kilangos yang membusuk dengan cepat muncul di benak Alger. Akhirnya,
dia menundukkan kepalanya dan dengan hormat menjawab, "Keinginanmu adalah keinginanku." Di sampingnya, Derek menatap ke arah The Hangman, lalu ke arah Justice, bertanya-tanya mengapa mereka begitu peka terhadap apa yang disebut percobaan ini. Klein dengan ringan mengetukkan jarinya pada tepi meja perunggu panjang dan tersenyum. Upaya ini akan membuat transaksi Anda lebih mudah dan aman, dan pastinya akan cukup rahasia. Dia menoleh ke samping dan menatap sang pria yang digantung. Dia berkata dengan kecepatan sedang, "Apakah kau ingat ritual pengorbanan yang dijelaskan oleh sang matahari?" Klein sengaja menyebutkannya untuk menunjukkan betapa terbukanya dia. Hal itu membuat para anggota klub tarot sulit membayangkan bahwa upacara pengorbanan yang akan dia adakan sebenarnya pertama kali diperoleh dari The Sun dan bahwa dia telah menghabiskan seluruh waktu dan upaya saat itu untuk mengelabui The Sun agar tidak melakukan ritual pengorbanan yang sudah lazim. "Aku ingat, aku memang sering bersentuhan dengan hal-hal seperti itu," jawab Alger jujur. Tetapi jantungnya berdebar-debar. Karena para dewa ortodoks jarang menanggapi ritual serupa, kata pengorbanan sering disamakan dengan dewa dan setan jahat di zaman kelima. Berpikir tentang bagaimana hal ini dapat mengakibatkan hasil yang mengerikan, The Hangman merasa seolah-olah dia sedang berjalan di tepi jurang. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan jatuh ke dalamnya, hanya untuk terkikis dan dimakan. Klein mengikuti rencananya dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia mengangguk sedikit dan berkata, "Ideku adalah agar kau mengorbankan materi Beyonder kepadaku melalui ritual, dan aku akan memberikannya kepada Nona Justice. Transaksi seperti ini akan menguntungkan kalian berdua. Itu bisa dilakukan?" Audrey langsung tercengang. Ia merasa ini melampaui batas imajinasinya. Tetapi dia segera tersadar dan memahami keuntungan metode ini serta hakikat sejati dewa yang tersembunyi di balik tindakan sederhana ini. "Tuan bodoh itu hebat, seperti yang diharapkan. Klub tarot kita akan berbeda dari organisasi rahasia lainnya. Kita akan menggunakan metode para dewa untuk menukar barang-barang material dan bahan-bahan." Audrey hampir berkata, puji sang wanita dalam benaknya karena kebiasaan, tetapi pada akhirnya, dia malah berkata, puji Tuan bodoh. Alger menjadi lebih waspada saat ia memasuki kondisi pikiran tenang. "Tuan bodoh yang terhormat, apa yang harus saya lakukan?" Ia mencoba mencari tahu tujuan sebenarnya dari si bodoh melalui proses ritual pengorbanan. Klein dengan lembut menekan tangan kanannya dan berkata, "Seperti yang kukatakan, ini hanya sebuah percobaan. Mungkin tidak berhasil, jadi ini membutuhkan kerjasamamu. Pertama-tama, siapkan altar. Tidak perlu membuatnya terlalu rumit, bisa sangat sederhana dan kasar. Satu-satunya persyaratan adalah mengukir atau menggambar simbol ini." Saat dia berbicara, sehelai layar cahaya muncul di depannya. Di atasnya terdapat simbol mata tanpa pupil yang tersembunyi dan simbol misterius berupa garis-garis yang terpelintir sebagian, simbol yang sama di bagian belakang kursi si bodoh. Setelah percobaan sebelumnya tanpa menggunakan material yang mengandung spiritualitas, Klein yakin bahwa upacara pengorbanan yang ia rancang dapat menciptakan gerbang ilusi di atas kabut abu-abu. Mirip dengan pintu pemanggilan. Namun, kekuatannya sendiri tidak dapat membangun saluran yang stabil, dan ia hanya dapat menggunakan keunikan ruang misterius di atas kabut abu-abu untuk menyelesaikan pengorbanan. Oleh karena itu, ia 90% yakin bahwa upacara tersebut akan berhasil. Satu-satunya masalah adalah apakah lorong biasa dapat dibangun menggunakan bahan-bahan biasa yang mengandung spiritualitas atau apakah lorong itu harus berupa bahan-bahan Beyonder dan jumlahnya cukup. Aku akan membiarkan Nona Justice dan Tuan Hangman menanggung biaya percobaan ini.
Bagaimanapun, mereka tahu sejak awal bahwa klub tarot adalah hasil dari sebuah percobaan. Dapat diramalkan bahwa akan ada percobaan lain setelahnya dan kegagalan tidak dapat dihindari. Bahkan para dewa pun tidak terkecuali. Klein memutuskan untuk mengalihkan biayanya. Saat The Hangman, Justice, dan The Sun mencoba menghafal simbol tersebut, Klein terkekeh. Jika kamu lupa, kamu bisa berdoa kepadaku, dan kemudian kamu bisa mengingatnya. Baiklah, jawab Audrey dengan senang. Dengan Tuan Bodoh, ritual tidaklah membosankan dan menyusahkan. Pikirnya gembira. Pria yang digantung itu mengangguk sebagai jawaban sementara Klein melanjutkan penjelasannya. Kedua, ikuti prosedur normal, tetapi tidak perlu membakar ramuan tambahan atau mengoleskan minyak suci. Tidak ada batasan waktu, cukup dengan melafalkan namaku saja. Ingat, gunakan Hermes atau Jotun kuno untuk melafalkan doa ini. Hamba setiamu berdoa untuk perhatianmu, saya berdoa agar kamu mau menerima persembahannya. Saya berdoa agar Anda membuka gerbang menuju kerajaan Anda. Setelah kamu selesai melantunkan mantra, gabungkan bahan-bahan yang mengandung spiritualitas dengan kekuatan alami yang dihasilkan oleh mantra tersebut dan tunggu tanggapanku. Jika Anda tidak berhasil pada langkah ini, gantilah materi yang mengandung spiritualitas ke materi Beyonder dan coba lagi dari awal. Setelah mendengarkan prosedur itu dengan tenang, Alger merasa bahwa tebakannya sebelumnya kemungkinan besar benar. Si bodoh sedang dalam kesulitan. Ia menawarkan usaha yang memikat, melangkah selangkah demi selangkah dan berencana menggunakan dirinya sendiri, keadilan, dan matahari untuk perlahan-lahan melepaskan diri dari batasan. Pada akhirnya, ia bahkan mungkin turun ke dunia nyata. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa dia awalnya menarik orang-orang ke dalam ruang misterius ini, menyetujui pembentukan klub tarot. Bahkan tanpa spekulasi sebelumnya, Alger percaya bahwa dia akan sampai pada kesimpulan yang sama setelah mendengar prosedur eksperimen yang diperlukan setelah ritual pengorbanan dan membandingkannya dengan upaya si bodoh sebelumnya. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah memiliki pengagum yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak perlu menggunakan dirinya sendiri, Justice, dan The Sun. Pengagumnya dapat melakukan upaya serupa. Pasti ada rahasia yang belum ku ketahui. Upaya itu harus cukup rahasia. Dan mungkin pengagumnya sedang diawasi oleh makhluk tertentu. Alger mulai menghubungkan titik-titiknya. Setelah Klein selesai menjelaskan ritual tersebut, dia bertanya dengan suara rendah namun lembut, ritual pengorbanan membutuhkan waktu tertentu. Tuan manusia yang digantung, kapan Anda berencana untuk melakukannya? Hal ini berbeda dengan menanggapi permintaan yang mungkin akan tertunda responsnya. Jalan yang stabil yang diciptakan oleh ritual pengorbanan hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi Klein harus menunggu di atas kabut abu-abu terlebih dahulu. Kelenjar pituitari salamander pelangi adalah satu-satunya material Beyonder yang kumiliki saat ini. Mengenai material yang mengandung spiritualitas, aku punya cukup banyak. Tuan Bodoh, begitu pertemuan berakhir, aku akan segera mencoba skenario pertama. Jika gagal, aku akan mencari material Beyonder lainnya. Begitu aku mendapatkan sesuatu, aku akan memberitahumu dengan berdoa untuk memastikan waktunya, kata Alger sambil tak kuasa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke arah Nona Keadilan. Sebagai seorang penonton, Audrey langsung mengerti apa maksudnya. Dia menjawab tanpa ragu sedikit pun, jika ada materi Beyonder tambahan yang dibutuhkan, saya akan menggantinya nanti. Ya, saya tidak dapat menjamin jenis materi spesifik yang Anda inginkan. Seperti yang diharapkan dari Nona Justice yang kaya raya.
Si bodoh, Klein, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah sebelum tertawa. Kami telah mencapai kesepakatan. Dia menatap Justice dan berkata setelah berpikir sejenak, setelah usaha Tuan Manusia yang digantung berhasil, aku akan memberitahumu tentang upacara penganugerahan. Baiklah, Audrey sangat yakin dengan kemampuan Tuan Bodoh. Setelah menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa pertukaran uang juga dapat dilakukan melalui metode ini. Tentu saja, ini hanya jika usahanya berhasil. Aku penasaran apakah benda tanpa spiritualitas akan berfungsi atau tidak. Aku akan bertanya pada Tuan Bodoh lagi setelah percobaannya berhasil. Bibir Audrey melengkung saat dia membayangkan masa depan yang indah. Dengan topik pengorbanan dan pemberian yang berakhir, dia mempertimbangkan selama beberapa detik sebelum berkata, Tuan Bodoh, saya telah menemukan dua wanita yang cocok untuk klub tarot kita. Mereka berdua adalah Beyonder dan memiliki lingkaran dan sumber daya mereka sendiri di Backlund. Mereka juga mampu menjaga rahasia dan memiliki kepribadian yang baik. Apakah Anda bersedia membiarkan mereka bergabung dalam pertemuan ini? Apakah Justice ingin memperkuat faksinya di dalam klub tarot? Itulah pikiran paling naluriah yang dimiliki Alger. Derek sangat tertarik dengan masalah ini sambil melirik ke arah Tuan Bodoh, menunggu jawabannya dengan penuh harap. Klein tampaknya berada dalam dilema. Sebelumnya, ia membayangkan bahwa para anggota klub tarot tidak akan saling mengenal, dan mereka kemudian akan mengembangkan bawahan mereka sendiri, membentuk organisasi yang relatif ketat dan rahasia. Dengan cara ini, bahkan jika ada anggota tertentu yang terekspos, tertangkap, atau rohnya disalurkan, hal itu tidak akan berdampak banyak pada klub tarot. Namun, deskripsi Miss Justice kebetulan mengenai titik lemahnya. Ia berharap dapat menemukan petunjuk mengenai Secret Order dan Lanevus dengan mengenal Beyonders melalui berbagai kalangan dan sumber daya di Backlund. Jika hal itu dilakukan melalui keadilan, orang yang terlibat pada akhirnya akan menahan diri. Namun, aku tidak yakin apakah mungkin untuk menarik mereka keluar dari kabut abu-abu hanya dengan melafalkan namaku. Demi menjaga citranya, Klein tidak terlalu banyak berpikir dan malah menunda-nundanya. Dia berkata dengan tenang, itu akan memerlukan sejumlah pemeriksaan. Nona Justice, gunakan metode rahasia yang tidak akan mengekspos dirimu untuk memberitahu mereka namaku demi menarik perhatian mereka. Ketika Audrey melihat bahwa lamarannya akan diterima, dia langsung menjawab dengan gembira, "Ya, Tuan Bodoh." Setelah beberapa kali bertukar pikiran, pertemuan itu berakhir. The Sun, The Hangman, dan Justice kembali, sementara Klein tetap berada di kabut abu-abu menunggu pengorbanan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.